Oke, kita lanjut part 2 ya ceritanya. Ya, guys, hari ini kita mau lanjut part 2. Selamat mendengarkan. Kita lanjut cerita hantu kepala buntung jeruk purut ini bagian 2 ya. Ya. Jadi lanjutan cerita yang kemarin. Jadi setelah cerita Sirian itu ya viral lah, setelah cerita Rian itu beredar kemana-mana, di pemakaman umum di TPU Jeruk Purut itu hidup Sirian itu berubah total. Ia menjadi pendiam, wajahnya pucat. Setiap malam Jumat tepat pukul 12:15 listrik rumahnya selalu mati mendadak. Wow. Malam itu, suatu malam hujan turun sangat deras. Rian sedang sendirian di rumahnya karena kedua orang tuanya pergi keluar kota. Ia mencoba tidur lebih awal sambil semua lampunya dinyalain, semua lampu rumahnya dinyalain. Kebalik aku. Harusnya lampunya dimatiin, kebalik kayak Dinyalain karena dia takut. Tiba-tiba pukul 12:15 malam mati semua lampunya. Semua lampu padam. Kamar langsung gelap gulita. Rian pun panik. Gimana ini? Lampunya tiba-tiba mati. Jam berapa ini? Di luar terdengar suara anjing. Guk 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 guk. Suara anjing hitam itu. Dekat sekali. Guk 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 guk. Seolah-olah dia berdiri tepat di depan pintu rumahnya. Kemudian terdengar suara langkah seperti suara bayangan tanpa kepala itu berjalan. Jalan mendekat dari arah pintu ruang tamu. Padahal ruang tamu itu sudah terkunci. Rian ketakutan di kamarnya. Rian segera menyalakan ponsel HP-nya, menyalakan lampu senter ponsel HP-nya. Masih kecil udah punya. Cahaya bergetar, udah besar, dia udah 20 tahun. Cahaya kecil bergerak gemetar. Kosong. Enggak ada. Kosong. Mengarah ke jendela, kosong. Namun saat mengarahkan ke satu jendela, apa itu? Sosok tinggi berdiam, berjubah hitam tanpa kepala. Dan tangan kirinya sedang meneteskan darah. Dia menjerit. Pintu kamarnya terbuka sendiri. Apa itu? Suara langkah terdengar dari lorong rumah. Tuh. Rian mendekat keluar kamar sambil membawa senter. Dia harus keluar kamar karena dia ketakutan. Dia coba keluar kamar. Rumahnya gelap total. Hanya ada suara hujan. Lalu senter menyorot ke lantai. Ada jejak lumpur. Panjang. Seperti bekas kaki yang diseret. Berjalan tapi diseretnya. Gitu. Rian pun mengikuti. Dadanya sesak. Sampai saat di dapur, ia melihat kulkasnya terbuka. Kenapa kulkas terbuka? Apakah ada orang yang kelaparan? Dan di pintu kulkas itu ada tulisan. Balikan kepalaku. Kepala apa? Dia langsung mundur ketakutan. Ketika dia mundur, di belakangnya dia menoleh ke belakang. Ada tangan dingin memegang bahu Rian. Si anjing hitam itu duduk di sampingnya sambil
lalu yang kepala yang dipegang kepalanya tuh dia lagi pegang kepala tuh si hantunya tuh buka matanya. Dia membuka mata, tolong aku. Rian hampir pingsan sih dia. Ada yang mencuri makamku, kata si hantu itu. Ih, takut. Mendadak seluruh rumah bergetar seperti gempa. Lampu menyala sendiri, lampu menyala mati. Dan sempat melihat sosok leher yang putus itu pada simbol berwarna merah seperti bekas ritual. Apa itu ritual? Ritual itu kayak semacam doa-doa di ini, doa-doa dukun di kuburan. Dan yang ia temukan, Ini belum. iya, pada malam berikutnya Rian mulai mencari tahu tentang hantu jeruk perut itu. Dia cari tahu di Google karena dia sendiri ketakutan karena dia sering didatengin hantu itu. Dan ternyata yang ia temukan itu jauh lebih seram daripada yang selama ini beredar ceritanya. Kenapa dia terus didatangi? Ceritanya part 2 nya cukup sampai sini. Besok kita lanjutkan part 3. Sekian cerita horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.